Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang Cheng Ho. Cheng Ho adalah seorang laksamana yang paling agung yang pernah dimiliki Tiongkok yang hidup pada zaman dinasti Ming. Ia dengan armada besarnya melakukan 7 kali pelayaran besar ke Asia Tenggara dan Samudra Hindia sampai ke Afrika Timur dalam kurun 1405 sampai 1433 Masehi. Dalam tiap pelayarannya, armadanya selalu menyinggahi banyak pelabuhan di Nusantara dan meninggalkan banyak yang masih bisa ditelusuri hingga sekarang. Ibu kota kekaisaran Tiongkok pada saat itu dengan cara kejam dan keji anak-anak dikebiri, termasuk Cheng Ho, yang ketika itu masih berusia 12 tahun. Hingga ia akhirnya hidup sebagai Kasim atau Unj yang tak dapat lagi berketurunan. Cheng Ho kemudian diserahkan oleh Zhu Yonsang, kaisar pertama dinasti Ming, untuk dalam perkembangannya. Kemudian Cheng Ho senantiasa mendampingi Zhu De dalam berbagai peperangan, dan selama itu Cheng Ho yang berpostur tinggi besar itu selalu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Ketika Zhong De kemudian menjadi kaisar, ia mengungsi orang kepercayaan itu atau Zheng Ho untuk menjadi laksamana yang akan membawa armada besar Tiongkok dalam ekspedisinya pelayaran jarak jauh ke Samudra Hindia. Adapun tujuan pelayaran barat menurut versi Tiongkok ada negeri-negeri yang dikunjungi dan untuk mengembangkan perdagangan. Ada pula disebutkan bahwa misi ekspedisi ini adalah untuk memperkenalkan dan mengangkat prestasi dinasti Ming ke seluruh dunia. Maksudnya agar negara-negara lain mengakui kebesaran Kaisaran Tiongkok sebagai putra dewata. Cheng Ho melakukan pelayaran ini selain bersilaturahmi juga ingin menyebarkan dan memperkenalkan agama Islam kepada penduduk yang dikunjungi, bahwa Islam merupakan agama yang rasional dan universal. Dalam setiap pelayarannya, Cheng Ho pun telah melakukan manajemen strategi Nabi Muhammad SAW, manajemen Tao Zhugong, manajemen Konfusiusme, dan manajemen Lao Tzu. Dengan menerapkan 4 manajemen tersebut, Cheng Ho dapat mengatur dengan apik sistem kerja dari awak kapalnya sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam pelayaran Cheng Ho juga membawa pasukan bersenjata, tetapi tidak dimaksudkannya untuk menyerangi atau menjajah negeri-negeri yang dikunjunginya. Pasukan lebih dimaksud untuk menjamin keamanan dalam pelayaran perniagaan. Cheng Ho pernah memerintahkan tindakan militer untuk menyingkirkan kekuatan yang menghalangi kegiatan perniagaan. Ia menumpas gerombolan bajak laut asal Kanton Chengzuji yang terkenal ganas beroperasi di perairan sekitar Palembang dan Selat Malaka. Hampir tiap pelayaran yang lewat Selat Malaka dihadang oleh bajak laut Senjuji, tetapi ia kemudian dapat ditangkap dan ditawan sampai akhirnya dieksekusi di hadapan masyarakat di Nanjing. Dalam 7 kali pelayaran besarnya, Cheng Ho selalu menyinggahi pelabuhan di Nusantara, antara lain Palembang, Samudra Pasai, Lamiri, Nakur di Sumatera, sedangkan di Jawa Barat lainnya antara lain Cirebon, Semarang, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Mojokerto. Tentulah merupakan suatu ketakjuban tersendiri bila menyaksikan kedatangan armada yang terdiri dari 300 kapal layar besar dan kecil yang seolah-olah menjauhi seluruh kaki langit di depan yang disinggahi. Banyak peninggalan Cheng Ho di Nusantara yang masih bisa disaksikan sekarang. Ini seperti genta atau lonceng raksasa Cakrodonya yang kini disimpan di Museum Bandar Aceh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.